Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Video kali ini gua bakal bahas sesuatu yang di dapur nih. Ini gue banyak banget dapat kasus kayak gini dari klien-klien gue sebelumnya, khususnya dari teman-teman pemilik bisnis yang menengah ke bawah. Di mana biasanya pemilik usaha atau pemimpin usaha level menengah ke bawah ini jarang atau belum terbiasa dengan yang namanya budget marketing. Jadi ketika kita sebagai marketer, kita propose sebuah kegiatan marketing atau digital marketing, biasanya kan ada budgetnya tuh. Nah, biasanya mereka kaget, surprise, karena mereka belum pernah mengenal atau terbiasa dengan budget marketing. Biasanya sistem tabrak lari kan, nggak pernah tuh ada budget khusus yang disiapkan untuk marketing, yang ini menggerus profitnya mereka tentunya. Nah, seringkali yang jadi diskusi panas dan tajam di area ini adalah terkait dengan ini budgetnya harus keluarin dulu atau hasil dulu. Paham nggak? Jadi banyak pemilik bisnis tuh menanyakan, yaudah proven dulu dong kegiatan digital marketingnya bisa naikin sales sekian, dapat profit sekian. Nanti kalau udah bisa, baru kita put budget untuk ini gitu loh. Jadi diminta untuk result dulu nih gitu loh. Nah, sedangkan dari sisi kita, praktisi, marketer nih, untuk melakukan kegiatan yang diminta duluan, kan butuh budget ya. Nah, sedangkan business owner maunya hasil dulu. Karena satu, mereka nggak yakin, mereka juga kayak takut nih, bener nggak ya, bisa nggak activity yang dipropose itu menghasilkan result seperti yang diharapkan lah gitu. Kemudian juga mereka selain keraguan dan ketakutan, mereka juga ragu dengan pelaksananya, takut dengan pelaksananya, dan mereka juga sayang, ada perasaan, aduh duit segitu buat marketing, kalau bisa ditelan atau dijadikan profit itu kan oke gitu lah. Jadi nggak terbiasa untuk spend untuk budget marketing. Nah, biasanya ini mereka minta proven dulu kayak gitu. Sedangkan kita kan kerjain dulu dong, ini kan semua butuh, contoh iklan lah, iklan kan harus budget dulu gitu kan. Nah, ini yang akhirnya suka diskusinya cukup cukup panas nih, gitu kan. Mereka minta hasil, kita minta budget dulu, gitu kan. Kalau nggak gimana? Ataupun kan kita vendor biasanya pihak ketiga. Eh Ya tentu kita butuh butuh minimal DP lah kayak gitu itu dulu kan. Nah ini sering banget terjadi. Jadi gimana sebenarnya? Nah situasinya ini kayak ayam atau telur nih. Situasinya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga. Gue memahami kebutuhan mereka akan minta proven terlebih dahulu, mereka minta hasil terlebih dahulu, supaya juga mereka nggak usah keluarin budget ekstra atau menggerus dari profit sebelumnya. Jadi mereka menggunakan profit yang sedang akan terjadi, gitu. Diambil profitnya, kemudian dialokasikan, ya kan? Ini smart, is okay. Gua nggak ada masalah tentang hal pemikiran seperti itu. Cuman secara pelaksanaan ini jadi sulit, gitu kan. Nah, terus gimana dong jalan tengahnya? Jalan tengahnya ya sudah pilihan gitu kan. Mau nggak mau harus ada budget yang disiapkan. Nah, apakah budgetnya harus langsung atau tidak? Nah, ini yang secara teknis perlu di breakdown. Misalkan kita lakukan kegiatan iklan. Kegiatan iklan misalnya invoice-nya via apa nih? Misalnya via kartu kredit gitu kan. Kartu kredit perusahaan atau personal terserah langsung invoice-kan ke klien. Nah, biasanya kartu kredit ada jedah kan. Nah, nggak langsung ditagihkan kan. Nah, mereka bisa memanfaatkan budget itu. Tapi kalau kegiatannya bukan dengan iklan, dengan misalkan Google ataupun dengan Meta, misalkan menggunakan media lain, entah yaitu ad network lah, atau mereka pakai publisher lah, atau mereka sesimpel pakai KOL atau buzzer gitu kan. Kan itu perlu dibayar terlebih dahulu, biasanya kan dibayar di depan gitu kan, karena nominalnya biasa kecil. Nah, ini mau nggak mau mereka harus spare budget dong, gitu kan. Oh, kadang ada suka yang iseng nanya, vendor ke kita gitu kan, talangin dulu dong. Kalau gua jawabannya nggak bisa, tapi gua nggak tahu vendor yang lain. Ada yang mungkin berani nalangin dulu dan sebagainya. Tapi yang jelas, secara teknis untuk melaksanakan kegiatan digital marketing ataupun marketing secara umum butuh budget dan budget itu butuh dianggarkan untuk bayar ini itu. Sesimpel paling basic kita misalkan konten, kita perlu media gitu kan. Kita bisa subscribe dengan media-media tertentu, kita perlu mengeluarkan budget untuk itu. Jadi
Titik tengahnya adalah siapkan budget yang mungkin nggak optimal sesuai dengan yang dipropose, tapi yang bisa dibayarkan dulu. Yang di depan itu dibayar-bayarkan dulu. Tapi yang jelas dari sisi pemilik bisnis perlu menyadari bahwa budget marketing itu sifatnya penting, nggak wajib, tapi ini penting gitu. Ini ibarat kayak buka toko. Lu kalau nggak buka tokonya, ya lu gimana bisa mendatangkan penjualan gitu aja sih. Itu aja video kali ini, semoga bisa memberikan sudut pandang yang berbeda terkait dengan budget untuk kegiatan digital marketing.